Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya menerima amanat agung Yesus Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita memberitakan Injil, maka pelayanan kita itu tidak pernah sia-sia. Sebab bukan kita yang bekerja semata-mata, tetapi Roh Kudus dengan kuasanya bekerja. Oleh karena itu saudara, jangan kecil hati, jangan menjadi takut. Mari langkahkan kaki kita untuk kita melangkah untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan kita saksikan kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga tuaian itu dituai oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pelayanan pemberitaan Injil, apakah bisa sia-sia? Saudara, pemberitaan Injil tidak pernah menjadi sia-sia bagi yang menerima pemberitaan Injil itu. Namun, saudara, dapat saja menjadi sia-sia bagi sang pemberita Injil itu. Saudara, bagaimana bisa demikian? Saudara, ketika seorang pemberita Injil memberitakan Injil demi mencari keuntungan dirinya sendiri, atau sang pemberita Injil memberitakan Injil hanya untuk mencari kesenangan manusia, atau dengan motivasi yang lain, bukan karena dia mengasihi Kristus atau mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, orang-orang seperti ini, sang pemberita seperti ini, maka apa yang dia lakukan bagi dirinya itu sia-sia. Saudara, ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, maka Rasul Paulus memberitahukan ada orang-orang, saudara, yang memberitakan Injil karena dengki kepada Rasul Paulus. Namun bagi Rasul Paulus dia bersukacita saja, karena tidak pernah sia-sia bagi mereka yang mendengar Injil, tetapi sia-sia bagi sang pemberitanya. Saudara, hari ini ada orang memberitakan Injil sambil mencari kepentingan sendiri, mencari popularitas sendiri, mencari pengikut sendiri, dan banyak lain motivasi yang bisa ada di dalam batin seseorang. Saudara, apa yang mereka lakukan bagaimanapun Injil diberitakan. Namun yang terutama, tidak pernah sia-sia ketika Injil yang sejati diberitakan bagi orang yang mendengarkan Injil itu. Saudara, mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 2, ayat 1-6. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali bahwa ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan itu yang kita kerjakan tidak sia-sia. Saudara, inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus. Saudara, ketidaksia-siaan dalam pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus bukan semata-mata karena Rasul Paulus melihat buah yang dihasilkan yang begitu baik yang Tuhan berikan. Tetapi
Rasul Paulus melihat motivasinya ketika dia melayani. Dan dia tahu, saudara, hidup dia adalah Kristus dan dia berbuah bagi Kristus. Saudara, di situ Rasul Paulus berkata, dia tahu dan dia yakin bahwa apa yang dikerjakan tidak pernah sia-sia. Saudara, ketidaksia-siaan bukan tergantung dari hasil, tapi tergantung motivasi saya dan motivasi saudara ketika melayani Tuhan, ketika memberitakan Injil. Karena Tuhan tidak melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kita perlu memohon kepada Tuhan agar kita diberikan keberanian dan ketekunan untuk memberitakan Injil. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Saudara, ketika kita didorong untuk memberitakan Injil seperti Rasul Paulus, mungkin di antara kita berkata, saya tidak sama dengan Rasul Paulus, dia kan rasul, saya orang biasa, orang Kristen biasa. Apa memang demikian? Saudara, Rasul Paulus sama seperti kita, saudara. Dia manusia biasa. Apakah dia tidak ada ketakutan dalam memberitakan Injil? Saudara, dalam bagian ini kita tahu dia ada ketakutan yang besar. Dia bisa ada trauma, saudara-saudara, seperti kita. Saudara, dia mengalami perbuatan yang tidak baik di kota Filipi. Sehingga dengan demikian dia didorong untuk pindah kota. Sampai akhirnya dia tiba di Tesalonika. Saudara, dia dianiaya, dia dihina karena pemberitaan Injil. Namun bagaimana Rasul Paulus bisa memberitakan Injil di Tesalonika? Saudara, inilah kesaksiannya. Saudara, Paulus berkata, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Saudara, di kota lain dia mengalami hal yang tidak baik. Sampai Tesalonika dia pun harus berjuang dengan berat. Saudara, dua situasi. Situasi masa lalu yang dapat membawa trauma, situasi sekarang yang ia lihat sebagai sesuatu yang mustahil. Tapi dia tetap memberitakan Injil. Kenapa? Karena Allah yang bekerja di dalam hati Rasul Paulus memberikan keberanian. Saudara, kita takut untuk memberitakan Injil. Itu adalah wajar. Namun saudara, kita tidak pernah boleh menyerah dengan ketakutan kita. Karena kita tahu itulah yang menyenangkan Tuhan. Saudara, mintalah kepada Tuhan keberanian untuk membuka mulut, untuk memberitakan Injil. Saudara, saya percaya Tuhan akan mengaruniakan kita hal yang perlu untuk kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Yang kedua, kita dilayakkan oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, yang kita sukakan hanya Allah, bukan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara, Injil adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beritakan. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan
dari pelayanan yang kita lakukan. Saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa pemberitaan Injil merupakan kepercayaan dari Allah kepadanya. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus menjadi orang Kristen yang tidak mencuri milik Allah. Di situ Rasul Paulus berkata dia tidak menyukakan manusia. Dia hanya menyukakan Allah dalam memberitakan Injil. Di situ dia tidak bermulut manis. Dia memberitakan apa adanya. Dia berani menegur orang ketika orang itu hidup dalam dosa. Tetapi dia juga dengan mulutnya memberikan kekuatan kepada orang lain. Dia juga tidak mencari keuntungan dari pemberitaan Injil. Karena dia sendiri berusaha dengan tangannya sendiri untuk menafkahi hidupnya. Dia juga tidak mencari pujian dari orang lain. Kelihatannya bagus pelayanannya, menyenangkan. Tidak. Saudara, kenapa? Karena saudara, Injil itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, sebagaimana Tuhan mempercayakan Injil kepada Rasul Paulus, demikian juga Tuhan mempercayakan Injil kepada kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam pelayanan kita, dalam kita memberitakan Injil, saudara, cuma satu saja yang kita ingin ia tersenyum, yaitu Tuhan kita. Di situ, saudara, pekerjaan pemberitaan Injil yang kita lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Karena kita melakukannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mari, saudara, kita memberitakan Injil dengan motivasi yang seperti ini. Sehingga kita boleh dengan berani, dengan optimis, kita dapat melakukannya di dalam kuasa Roh Kudus. Karena cuma satu motivasi. Tuhan, saya ingin menyenangkan Engkau ketika saya memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami menjadi orang-orang Kristen yang misioner. Dengan berani memberitakan kabar baik, bukan untuk menyenangkan manusia, karena kami tahu ada orang yang tidak suka mendengar Injil. Karena memang kami tidak pernah menyenangkan manusia, tetapi kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.